A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menyapa Anda. Tentunya dalam program kesayangan kita, Hikmah Ramadan. Program ini spesial edisi Ramadan 1446 Hijriah yang berkolaborasi antara TVRI Stasiun Jambi dan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Teriring doa dari kami, mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh kegiatan ibadahnya pada bulan suci Ramadan ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini sudah hadir bersama kita Ustadz kita yang nantinya beliau akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua terkait dengan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, yakni zakat fitrah dan ancaman bagi orang-orang yang tidak berzakat. Kita akan menyapa terlebih dahulu kepada Ustadz kita yang paling ganteng sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz Dr. Haji M. Thohir selaku dari Karo Organisasi Provinsi Jambi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat. Perjalanannya ini mungkin dari kantor, Ustaz ya? Ini minggu libur. Oh, libur. Kayaknya saya ini. Iya. Iya, kalau saya jadi penyiar nggak ada liburnya, Ustaz. Jadi nggak tahu mana libur, mana masuk ya, Ustaz. Alhamdulillah lancar. Ya. Mudah-mudahan hadirnya Ustaz di sini menjadi suatu kehormatan juga bagi kami dan mudah-mudahan ini menjadi ladang amal ibadah Ustadz di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Thohir, kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah At-Taubah ayat 50 yang akan dikumandangkan oleh Ustazah Mawaddah Warahmah MPD berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tusibaka hasanatun tasu'hum wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna من قبل ويتولوا وهم فرحون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah At-Taubah ayat 50 yang dikumandangkan oleh Ustazah Mawaddah Warahmah MPD. Langsung saja
kita akan berbincang dengan Ustadz Dr. Haji M. Thohir selaku dari Karo Organisasi Provinsi Jambi. Tentu pada sore hari ini Ustadz, tema kita sangat menarik terkait dengan zakat fitrah dan juga ancamannya bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Mungkin secara terminologi boleh dijelaskan Ustadz, zakat fitrah itu seperti apa dan kenapa kita selaku umat muslim ini diwajibkan untuk menunaikan zakat, Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada yang saya cintai, juga Bang Yogi, ya kan? Kita hari ini berbincang-bincang bersama-sama sore ini sambil menunggu berbuka ini, puasa, ya kan? Insya Allah. Dan saat ini kita, Bang Yogi, sudah berada di posisi akhir-akhir ya. Akhir-akhir di bulan Ramadan. Sudah menjadi kebiasaan, bahkan itu sudah menjadi tuntunan agar kepada kita seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk bersiap membayar zakat. Zakat dalam konsep Islam adalah rukun ya. Jadi rukun Islam artinya tidak dapat dipisahkan dalam membangun keislaman kita. Jadi tidak mungkin ya kita orang Islam tidak bayar zakat, itu tidak mungkin. Karena memang ada kewajiban besar yang memang digariskan menjadi kewajiban utama. Nah, jika tidak membayarnya berarti ya tidak sempurna Islamnya dan bagian dari dosa besar untuk meninggalkannya. Nah, ini tentang zakat. Zakat ini sendiri ya dalam bahasa Arabnya ya artinya ya kan zakat ya, yang artinya mensucikan, juga berkembang gitu ya, secara bahasa Arab maknanya begitu. Karena memang konsep zakat ini kemudian Allah sebut di dalam surat Taubah ayat 103 ya kan, khudmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kita memang diperintah untuk mengeluarkan zakat itu agar suci diri kita, agar suci diri kita. Di dalam Al-Quran dan petunjuk kita di dalam tuntunan Islam bahwa zakat ini melekat ya, melekat dalam perintah sholat. Jadi meskipun sholat itu adalah amalia utama ya, amalia utama bahkan yang harus dikerjakan pertama dan akan menjadi bahan hisab pertama nanti di akhirat. Tetapi dalam perintahnya menyatu antara kewajiban untuk mengerjakan sholat dengan membayar zakat. Artinya bahwa Allah ingin membangun konsep kebaikan bagi kita kaum muslimin ini dua. Satu, kebaikan secara individual bisa melalui sholatnya, dan kebaikan secara sosial, atau kesolehan individual atau kesolehan sosial gitu ya. Jadi tidak baiklah seseorang hanya soleh untuk dirinya sendiri saja. Ya kan, soleh untuk dirinya sendiri, rajin sholatnya, rajin zikirnya, sayangnya dia tidak peduli dengan keluarganya, sahabatnya, tetangganya, dan saudara-saudara kaum muslimin. Inilah yang kemudian juga disebut di dalam surat Ali Imran bahwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa tidak akan pernah kita sampai kepada kesempurnaan kebaikan kita apabila kita tidak mau memberi sesuatu yang kita cintai. Nah, sesuatu yang kita cintai itu ya dalam bentuk sedekah, dalam bentuk berzakat atau berinfak, atau apa-apa yang bisa membantu orang lain. Dan inilah konsep kemudian artinya bahwa kewajiban zakat ini kita laksanakan, khususnya zakat fitrah yang memang kehadirannya ada sepanjang bulan Ramadan dan diwajibkan secara mutlak ketika Ramadan ini usai dan sampai kepada titik pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri. Siapapun dia hari itu, kaum muslimin, bahkan anak-anak kita ya kan yang berjiwa hari itu masih dalam keadaan hidup di atas dunia, maka diwajibkan kepadanya untuk membayar zakat. Dan ini besarannya sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah agar ada standar ya. Meskipun mungkin ada standar yang berbeda antara satu kabupaten atau provinsi lainnya, itu
karena memang faktor geografis dan kemahalan harga bahan pokok ya kan yang dimakan itu menyesuaikan di setiap daerah. Nah ini konsepnya begitu. Jadi tentang zakat ini sekali lagi memang dengan zakat ini diharapkan kita ya kan mampu menunjukkan sikap kepedulian yang kuat. Sekarang kan kita puasa nih, sudah diajarkan untuk peduli ya, merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang mungkin saat ini tidak dapat makan siang, ya kan hari-harinya seperti apa. Kemudian mungkin malam harinya tidak juga makan gitu. Ini kalau urusan makannya ya. Tapi kemudian kita kan dapat mengambil hikmah bahwa ternyata ya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan lapar tapi dalam konteks yang berbeda. Ya, lapar tapi berpahala gitu. Dan malamnya mungkin tidak juga beraktivitas santai-santai malam tapi kita mengikutinya dengan aneka qiyamul lail ya kan, mendirikan sholat wajibnya, sholat sunnahnya, berikut mungkin tadarus dan lain-lain. Nah inilah kemudian yang ingin dicapai dari kita bahwa pendidikan besar sepanjang Ramadan ini ya kan utamanya sepanjang kita menjalani puasa kemudian dirangkai dengan pelaksanaan ibadah zakat ya. Zakat ini sekali lagi terbagi menjadi dua, ada zakat fitrah ya kan yang dibayarkan sepanjang Ramadan ini dan atau pasca Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Dan ada juga sebagian dari kita yang mungkin diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa berzakat mal ya. Zakat mal ini harta dengan berbagai rincian ya. Ada perniagaan, ada zakat harta temuan, ada mungkin emas, perak, kekayaan gitu ya. Tergantung harta yang dimiliki apa. Dan ini adalah bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, sebab karena memang wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam Al-Qur'an Allah gariskan bahwa harta kita itu ternyata tidak harta kita sendiri. Bahwa harta kita adalah harta yang bukan milik bersama tetapi ada hak orang lain yang bersama kita. Ya kan? Harta itu atas nama kita yang punya kan. Tapi ada hak orang lain yang ada di dalam itu. Karena kan kita tidak dapat bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Ada pihak-pihak lain kan yang membantu kita, yang menolong pekerjaan kita meskipun kita membayarkan hak dan kewajibannya gitu kan. Jadi bagi mereka orang yang menjalani aktivitas ekonomi bersama kita. Jadi Allah tidak biarkan kekayaan itu kemudian menjadi seolah-olah milik kita dan kebanggaan kita dan kita membiarkan orang lain tidak peduli. Karena itu siapapun kemudian yang berhak menerima ya kan dari zakat itu ya di sanalah kemudian ada tali asih ya, hubungan yang baik. Dan ini kalau tidak wajib dapat kita bayangkan betapa yang kaya itu semakin kaya dan hidup sendiri. Yang miskin lalu membiarkan hidupnya kesusahan dan berjarak sekali dengan yang kaya. Tapi ketika orang kaya dan miskin ini kemudian dapat dihubungkan dengan konsep zakat, maka inilah harapannya bahwa al-muslimu lil muslimi kal bunyani, bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain ya kan, orang Islam satu dengan yang lain itu seperti bangunan saja, tidak dapat dipisahkan. Jadi ya kalau ibarat bangunan ada yang paling atas ya tentu yang di atas itu juga harus menghargai yang paling bawah ya kan. Jadi kalau paling bawah itu tidak dihargai, nanti yang bawah komplain ya, roboh juga yang di atas ya. Jadi yang di atas itu ya terima kasihlah kepada rombongan-rombongan di bawah ya kan. Nah, atau sebaliknya juga bahwa yang di bawah ini ya tidak perlu iri dengan mereka yang sedang di atas. Karena adanya di bawah kan ada peran. Karena itulah kemudian masing-masing kita menjadi sangat penting untuk memahami porsi keberadaan kita dan tidak saling merasa paling hebat, paling baik di antara kita. Saya kira itu. Baik, luar biasa memang pembahasan pada sore hari ini terkait dengan zakat fitrah, yang mana ini merupakan salah satu rangkaian ibadah kita yang sangat wajib dan dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Nah Ustadz, terkait dengan zakat fitrah ini kan wajib untuk muslim, setiap muslim. Nah itu untuk pendistribusiannya bagaimana Ustadz? Nah nanti jawabnya Ustadz setelah kita jeda. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Tentunya dengan Ustadz kita yaitu Ustadz Dr. Haji M. Thohir selaku Karo Organisasi Provinsi Jambi. Masih terkait dengan zakat fitrah dan ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat fitrah. Lalu Ustadz, bagaimana untuk pendistribusian dari zakat fitrah ini Ustadz yang sudah dikumpulkan mungkin Ustadz? Boleh dijelaskan? Baik, zakat ini berdasarkan ketentuannya ya. Kalau fitrah ya, zakat fitrah itu bahan pokok makanan. Kalau di area kita ini ya beras ya, beras. Kemudian senilai 2,8 ya, 2, atau 2,5 lebih lah ya, 2,68 untuk kilogram. Dan itu kalau dibayarkan dalam beras langsung ya. Tetapi ada juga dibolehkan untuk menggunakan konversi uang. Ya, konversi uang. Tetapi ini ada ketentuan dari keterangan dari mazhab lain, mazhab Hanafi. Ya kan, untuk kota Jambi berapa? 51.000 ya, kurang lebih itu ya. Jadi intinya bahwa konsepnya yang kita makan itu yang kita zakatkan, ya kan. Jadi sebaiknya kalau makannya beras yang tipenya apa, ya itu pula yang dizakatkan ya. Jangan makannya beras bagus, nanti zakatnya beras yang tidak disukai. Nanti kan sudah ada penjelasannya bahwa Allah kan tidak ridho kalau kita memberi sesuatu yang tidak kita suka. Dengan itu. Sebaiknya yang bagus. Malahan kalau bisa ya kan, kita ini berada di level 3 sebenarnya mungkin, tapi ada keinginan untuk memberi kepada yang lain untuk di level yang lebih tinggi, ya kan. Mungkin makannya beras biasa, tapi pas zakatnya beras yang lebih tinggi, ini juga tidak dimasalah, ya kan. Toh jumlahnya paling berapa ya. Tetapi sesungguhnya untuk tidak memberatkan dalam konsep pembayarannya, ya apa yang dimakan itu saja yang dibayarkan, agar tidak memberatkan untuk memilih mana yang harus dibayarkan, karena hari-harinya sudah makan nasi atau dari beras seperti apa. Begitu. Kemudian ya ini fitrah ya. Kemudian penyalurannya disampaikanlah di unit-unit pengumpul zakat ya. Pengumpul zakat ini atau kita kenal dengan amil zakat ya. Secara prinsip amil zakat ini ya dia dibentuk dan dilegalisasi oleh pemerintah ya, agar tidak liar ya, Ya harapannya ya pemerintah setempat lah paling kurang ya, kalau di kampung, di desa, kemudian di pemerintahan itu sudah dibentuk Basnas ya. Basnas ini lembaga yang dilegalkan oleh negara untuk mengatur mulai dari sistem pengelolaan sampai ke penerimaan dan distribusinya. Kita boleh membayar ke Basnas juga, ya kan? Boleh langsung ke Basnas, bisa, pasti diterima. Atau mungkin kepada lembaga-lembaga di masjid-masjid yang memang ditunjuk dan disahkan oleh Basnas, ya kan, agar mereka diberi kewenangan untuk menerima zakat ini. Nah, ini dari semua mereka yang wajib berzakat dan silakan mendaftar lalu membayarkan sebelum masanya terlewat ya. Sebab kalau terlambat kita membayarkan zakatnya, apalagi dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan, maka tidak dapat lagi disebut sebagai zakat fitrah. Dan ini yang menimbulkan ancaman besar nanti bagi orang yang melalaikan orang-orang yang melalaikan membayar zakat itu. Nah, ini soal distribusinya, saya kira kalau distribusi di masyarakat, di masjid-masjid itu sudah sangat bijaksana ya. Jadi masjid-masjid kita ini sama-sama dipercaya untuk bisa mengumpulkan lalu menyampaikan zakatnya kepada yang berhak menerimanya di area tempat tinggalnya itu. Nah, itu mekanismenya memang sudah diatur baik ya. Misalnya silakanlah pengurus masjid misalnya menyampaikan nama-nama yang dianggap cakap mampu untuk mengelola zakat ini dan disampaikan, kemudian mereka ditunjuk, diwakilkan, diberi kuasa untuk mengelola pembayaran zakat itu dan menyampaikan kepada yang berhak menerima. Nah, ini konsepnya. Dan ini pasti saat ini karena ini sudah masuk puasa ke-23
Ya tentu kita anjurkanlah kepada kaum muslimin dan muslimat untuk ya karena begini, uang ini kan permainannya ini ya licin ya, licin. Maksudnya gampang lepasnya daripada gampang dapatnya gitu. Itu kalau uang ya begitu. Jadi maksudnya khawatir misalnya uang yang ada atau makanan yang sudah ada justru malah terkonsumsi dan nanti ternyata mungkin tidak tersedia sampai kepada akhir Ramadan, kan mengkhawatirkan. Sementara ini hukumnya wajib, Bang Yogi, ya kan? Dan wajib ini kan harus dibela ya. Kenapa? Karena tidak ada pilihan. Kalau tidak dikerjakan, jatuhnya dosa. Dan ini dosa dalam status benar-benar ibadah yang apa ya? Ibadah yang langka ya. Bukan berarti kita menggirkan ibadah yang lain. Tapi Ramadan ini zakat ini kan hanya ada di bulan Ramadan. Ya kan? Atau habis Ramadan lah gitu. Masa ya setahun sekali ada yang lalai gitu, lupa, kemudian atau tanpa persiapan ya kan. Nah ini saya kira kaum muslimin dan muslimat semuanya, pemirsa, untuk dapat mencarilah di mana titik pembayarannya, ya kan. Boleh dibayarkan di tempat tinggalnya ataupun mungkin sebagian kecil karena mungkin ada keluarganya yang di kampung halaman atau apa yang barangkali mengharapkan kehadiran zakatnya bisa diproporsional, bisa dibagi. Tapi setidaknya kita jangan misalnya tinggal di Jambi lalu zakatnya di luar Jambi semuanya. Sementara kita hari-hariannya bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, maka kita anggap semua saudara. Mereka yang lain-lain saudara satu nasab, yang ini saudara senasib, ya kan? Karena tinggal bersama kita. Baik, luar biasa. Tentu memang zakat fitrah ini merupakan sesuatu hal yang wajib dan tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan pendistribusian dari zakat fitrah itu sendiri. Nah, nanti kita akan bertanya terkait dengan apa sih manfaat maupun ancaman bagi orang-orang yang tidak berzakat ataupun bagi orang yang menyalurkan zakat fitrahnya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Tentunya bersama dengan Ustadz kita, yakni Ustadz Dr. Haji M. Thohir selaku Karo Organisasi Provinsi Jambi. Tentu Ustadz terkait dengan pertanyaan di segmen sebelumnya, manfaat dari orang-orang yang menunaikan zakat fitrah Ustadz dan ancaman bagi mereka yang mungkin tidak menunaikan zakat fitrah itu sendiri Ustadz. Ya. Baik, kalau kita bicara manfaat ya, pastilah ada manfaatnya kalau Allah wajibkan, pasti. Nah sekarang ini manfaat yang diharapkan dan targetnya adalah yang membayar kemudian mensucikan dirinya dari asas pengelolaan ekonomi yang dia miliki, keuangan, harta kekayaan atau yang lain-lain termasuk jiwanya dan penerimanya. Jika penerimanya merasakan kebahagiaan yang sama dan tidak merasa disingkirkan, direndahkan oleh golongan orang-orang yang memiliki harta yang lebih ya. Ini prinsip ini dan kemudian kembali kepada konsep penyamaan lah di hadapan Allah itu kan sebenarnya yang paling beriman, yang paling beramal soleh, yang paling bertakwa itu kan yang paling mulia. Bukan karena hartanya. Lalu dengan itu kewajiban untuk membayar zakat ini pun tidak berarti bahwa seseorang itu karena kaya saja. Sebenarnya konsepnya lebih kepada bagaimana menyatukan umat, ya kan, agar tidak terjadi kesenjangan. Inilah maka karena itu sebaiknya, nah ini sebaiknya kita bicara manfaat, membayar zakatnya jangan terlalu injur time gitu ya. Injur time itu maksudnya sudah sangat limit waktu terakhir, mentang-mentang terakhir itu sebelum sholat Idul Fitri dibayarkannya subuh-subuh misalnya. Ya penerimanya bagaimana? Kita harus dipertimbangkan kan? Pertimbangkan penerimanya, kalau dia menerimanya lebih awal, ya mungkin Lebaran kurang 3 hari gitu ya, atau 2 hari. Mungkin dia masih sempat untuk bisa ya bagaimana dia inilah teman-teman kita ini bisa berbagi dengan anaknya, dengan keluarganya untuk bisa mempersiapkan kalau teman-teman yang lain pakai baju baru dia pakai baju baru juga.
kalau kawan-kawannya makan enak hari itu, karena memang hari itu dilarang puasa kan, memang harus makan. Bayangkan kalau diperintahkan wajib makan tapi makanannya nggak ada kan, bagaimana ini? Nah ini makanya mungkin jauh lebih baik kalau disegerakan saja, ya kan, disegerakan. Ya meskipun sebenarnya deadline-nya, kewajibannya itu mutlak ketika Ramadan ini berakhir, itu mau tidak mau itu kesempatan terakhir yang harus segera disampaikan kepada orang-orang yang berhak untuk dibayarkan zakatnya, gitu ya. Jadi itu konsepnya. Kemudian manfaatnya ya, manfaatnya sekali lagi membangun kesolehan sosial, sehingga ya kan hari-hari itu kita juga merasakan bahagia sama-sama, terasa soleh sama-sama, ya fasilitasnya ini. Nanti di hadapan Allah toh, ketika orang sedang menjalani sholatnya, si miskin dan si kaya ini kan tidak tampak. Bahkan wajah kita lalu kita sujudkan di hadapan Allah, dan saat itu tidak ada lagi wajah. Nah, bayangkan lalu orang kaya dengan orang miskin ini dengan pakaian yang sama barunya. Makanya kemudian ketika Idul Fitri itu disunahkan untuk mengenakan pakaian baru. Ya baru ya. Tidak selalu bagus tapi baru. Jadi ketika baru kelihatan bagusnya. Nah inilah, dari sanalah fungsi-fungsi zakat itu membangun konsep untuk agar kita menyamakan kita di hadapan. Baik ancamannya ya. Kalau cerita ancaman ya tentu ada ancamannya karena ini wajib. Ya barang wajib ini tentu tidak main-main Allah, ya kan? Bahkan sekurang-kurangnya dia akan dicatat sebagai dosa bila meninggalkannya. Tetapi di dalam Al-Quran memang dikatakan bahwa walladzina yaknizun dhahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 34 Allah katakan bahwa mereka yang tidak mau membayar zakat itu, kabarkanlah, sampaikan bahwa Allah menunggu adanya dengan azab, ya kan, tunggu dengan azab. Nah ini artinya ya sudah pasti tidak berzakat ada azab yang menunggu. Dan ini ancaman serius bagi kita kaum muslimin ya. Tentu kita tidak maulah diazab oleh Allah. Masa ya hanya karena beras 2,5 kilo ya, lalu berani menantang azabnya Allah, kan rasanya tidak logis lah, ya kan. Baiklah, kita konsepnya kita dorong kepada kita semua untuk segera membayar zakat dengan senang hati, dan yang terbaik yang diberikan, apa yang dia miliki dan biasa dia rasakan. Kalau dia rasakan itu baik, maka harusnya menjadi milik orang lain pula. Nah ini konsep tentang ancamannya. Memang dulu di zaman Khalifah Abu Bakar ya kan pernah terjadi peristiwa perang ya, perang besar namanya Riddah, ya kan. Itu karena ada orang-orang Islam pada masa itu menganggap zakat ini tidak wajib. Menganggap zakat ini mungkin dianggap seperti pajak saja oleh ini. Maka kemudian ada seorang pembangkang ya, zaman itu namanya Musailamah Al-Kazzab ya, yang kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar dengan pasukan lainnya, ya kan, untuk segera mengembalikan konsep Islam yang seutuhnya agar kembali membayar zakat. Jadi seandainya saat itu Sayyidina Abu Bakar tidak tegas, mungkin kita khawatir ya, umat Islam ini menganggap zakat ini sebagai main-mainan. Nah inilah sesungguhnya bahwa sudah sangat baik kita menjaga agama ini dan kita jalani. Mudah-mudahan dengan berbagai macam ancaman-ancaman itu, dan kita tidak mau disebut golongan munafik, golongan bakhil, golongan apa yang disebut Allah dalam Al-Quran ya, sebagaimana disebut At-Taubah ayat 75 itu, bahwa banyak orang yang ketika dia tidak punya, dia ngadu ke Allahnya bahwa nanti ya Allah aku kasih uang yang banyak, nanti kalau aku banyak uang nanti aku zakat, nanti aku sedekah. Tapi ternyata setelah diberi ya banyak kisah-kisah kan, seperti Korun, seperti ya dalam hadis itu ada kisah Sa'labah ya kan, yang semula orang miskin berharap menjadi kaya, dan kemudian akhirnya sayangnya dengan kekayaannya dia terlena dan akhirnya tidak membayar zakat. Dan kemudian Allah kisahkan di dalam Al-Quran, dibenamkanlah ya di dalam bersama hartanya itu di dalam ini. Karena sebenarnya sekali lagi bahwa manfaat itu besar bagi kita. Setiap ibadah apapun namanya, ya kan, apalagi levelnya wajib, pasti bermanfaat bagi kita.
Dan inilah iman. Kita jawab dengan penuh keimanan bahwa kenapa harus dilakukan dengan penuh keimanan. Termasuk juga puasa misalnya kan. Kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bahwa Allah ampuni dosa kita kalau ketika berpuasa ini, dosa-dosa kita terlalu dengan penuh keimanan kan kita jalani dan berharap ridha Allah. Demikian juga kita bayar zakat dengan penuh keimanan dan berharap ridha dari Allah. Niscaya akan disucikan diri kita dan akan diberikan pahala yang baik lah, kedudukan yang baik bagi mereka orang-orang yang menjalaninya. Saya kira itu. Ya, baik. Luar biasa memang penjelasan dari guru kita pada sore hari ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan sambung kembali terkait dengan tema kita zakat fitrah dan ancaman bagi orang-orang yang tidak berzakat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada Ustadz Dr. Haji M. Thohir selaku Karo Organisasi Provinsi Jambi untuk dapat memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita pada hari ini, zakat fitrah dan ancaman bagi orang-orang yang tidak berzakat. Ustadz, silahkan. Ya, baik. Pemirsa TVRI dimanapun berada, bahwa salah satu dari rukun Islam dan bagian dari tegaknya Islam kita adalah membayar zakat. Dan zakat ini adalah bentuk cara kita beribadah kepada Allah melalui konsep maliyah, melalui konsep maliyah dengan harta. Ya, karena kita yakini bahwa sekali lagi harta yang kita miliki tidaklah sepenuhnya milik kita seutuhnya, karena ada sebagian diantaranya yang hasil dari bantuan dari saudara-saudara kita. Karena itulah zakat ini kemudian mengambil hikmah, memberi hikmah kepada kita untuk membangun kesolehan sosial di antara kita, sehingga kita mampu untuk membangun kebersamaan, merasa senasib sepenanggungan, khususnya lagi di hari Idul Fitri, yang pada saat itu diharapkan tidak ada kaum muslimin yang hari itu kesusahan, merasakan kesusahan. Sementara ada yang merasa berlebih-lebih dan mungkin melimpah ruah dalam kesenangan. Inilah diharapkan di hari itu ada yang sama, ya meskipun tidak selalu persis sama, paling tidak ada rasa yang sama antara si kaya dan si miskin, antara yang banyak dengan yang sedikit. Ini konsepnya. Karena itulah kemudian karena konteksnya wajib, maka Allah ingatkan bahwa apabila tidak dilaksanakan maka ini berimplikasi dosa ya. Karena tidak mengerjakannya berarti dosa. Bahkan tidak hanya dosa, tercantum ancamannya. Nanti dikabarkan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, bahwa nanti akan ada manusia itu akan dihadapkan di dirinya dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Fatuqwa biha jibabuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Bahkan disetrika punggungnya, di lambungnya, kemudian keningnya ya. Kenapa? Karena dia menyimpan harta yang seharusnya itu adalah milik orang lain. Karena itu anjuran kepada kita semua, segeralah untuk mempersiapkan diri, khususnya di akhir-akhir Ramadan ini, untuk segera kita membayar zakat, kunjungi panitia-panitia terdekat yang sudah ditetapkan dan ditunjuk. Ya kan, insya Allah ya, kita memberikan kepada mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang amanah untuk menghimpun, lalu mengelola, mendistribusi kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Baik, selamat menjalani ibadah puasa 1446 Hijriah Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan zakat kita nanti juga diterima oleh Allah SWT. Baik, luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Haji M. Thohir selaku dari Karo Organisasi Provinsi Jambi yang pada sore hari ini berkesempatan hadir untuk mengisi tausiah di program Hikmah Ramadan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan terkait dengan zakat fitrah dan ancaman bagi orang-orang yang tidak berzakat bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan setelah ini yang belum berzakat untuk bersegera berzakat, dan juga mungkin yang tahun-tahun lalu tidak berzakat fitrah
Mudah-mudahan dengan penyampaian tausiah ini, tahun 1446 Hijriah pada bulan suci Ramadan ini, mereka bisa untuk menunaikan zakat fitrah. Saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.